Mata kuliah studi kelayakan bisnis. Anda belajar ini harus fokus. Biar nanti Anda bisa jadi kepala proyek. Jujur, benar, mematuhi ketentuan, dan tidak menyimpang dan masuk surga. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang studi kelayakan bisnis ini, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan video-video kami berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Studi kelayakan bisnis kuliah keempat, studi kelayakan bisnis aspek pemasaran. Pemasaran, marketing. Penasaran, marketing, diplesetkan. Tapi ada hubungan antara pemasaran dan penasaran. Pemasaran itu bagaimana upaya produk kita bisa dibeli orang. Dan orang penasaran sama produk kita itu. Berarti ada hubungan antara marketing dan marketing, pemasaran dan penasaran. Kita lihat lebih jauh tentang marketing. Studi kelayakan bisnis kuliah keempat, studi kelayakan bisnis aspek pemasaran. Aspek pemasaran. Setelah mengetahui kondisi permintaan dan penawaran di pasar, serta setelah kita dapat meramal permintaan, maka berikutnya adalah aspek pemasaran. Bagaimana produk kita dapat dipilih konsumen? Ada 3 teori pokok dalam hal pemasaran, yaitu 1. Penentuan segmen, target, dan posisi produk. 2. Kajian untuk mengetahui hal-hal utama dari konsumen potensial, seperti perihal sikap, perilaku, dan kepuasan mereka atas produk-produk sejenis. Ketiga, menentukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam rangka mensukseskan studi atas aspek pemasaran. Keseluruhan analis untuk ketiga ini hendaknya dilakukan secara cermat sehingga dapat diketahui apakah bisnis untuk barang atau jasa yang akan kita pilih atau kita geluti adalah layak atau tidak ditinjau dari aspek pemasaran. Segmentasi pasar. Pasar terdiri dari banyak sekali pembeli yang berbeda dalam berbagai hal, seperti misalnya keinginan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian, dan praktek-praktek pembeliannya. Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari satu produk ke dalam satuan-satuan pasar. Segmen pasar yang bersifat homogen. Aspek segmentasi. Beberapa aspek utama untuk mengsegmentasikan pasar adalah aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. 1. Aspek geografis. Komponennya bangsa, negara, provinsi, kabupaten, kota madya, dan lain-lain. Aspek demografis, komponen-komponennya adalah usia, tahap daur hidup, jenis kelamin,
dan pendapatan. Aspek segmentasi ketiga, aspek psikografis. Komponennya adalah seperti kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Keempat, aspek perilaku. Komponennya adalah kesempatan, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan, pembeli, dan sikap. Kriteria penetapan segmentasi. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif, yaitu: 1. Terukur, measurable. Artinya segmen pasar tersebut dapat diukur, baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmen pasar tersebut. Kedua, terjangkau, accessible. Artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Ketiga, cukup luas, substansial, sehingga dapat menguntungkan bila dilayani. Keempat, dapat dilaksanakan, actionable, sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif. Penetapan pasar sasaran adalah merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi profit dari berbagai segmen yang ada. Strategi penetapan pasar sasaran. Dalam kenyataannya, perusahaan dapat mengikuti salah satu di antara 5 strategi penetapan pasar sasaran, yaitu: 1. Spesialisasi produk. Sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk. Misalnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi hanya mesin tik listrik bagi kelompok pelanggan. Kedua, konsentrasi pasar tunggal. Ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang lebih kecil melakukan pilihan ini. Ketiga, spesialisasi selektif. Sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang tidak ada hubungan dengan yang lainnya, kecuali bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik. Keempat, spesialisasi pasar. Misalnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat segala macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang kecil. Dan yang kelima, peliputan keseluruhan yang lazim dilaksanakan oleh industri yang lebih besar untuk mengungguli pasar. Mereka menyediakan sebuah produk untuk setiap orang sesuai dengan daya beli masing-masing. Penempatan posisi pasar. Pada hakikatnya, penempatan posisi pasar adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu dan diingatkan konsumen. Bagi setiap segmen yang dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan suatu strategi penempatan produk.
Apa yang sesungguhnya penting di sini adalah persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk di pasar. Bauran pasar. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, marketing mix. Merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Unsur bauran pemasaran. Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran atau marketing mix adalah yang dikenal dengan sebutan 4P. Produk, price, penyaluran, promosi. Sikap konsumen. Sikap memainkan peranan yang penting dalam membentuk suatu perilaku. Pada umumnya, sikap digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pemasaran. Sikap merupakan evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang merespon secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif pilihan yang diberikan. Sikap konsumen untuk perilaku membeli. Sikap menempatkan seseorang ke dalam satu pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekati atau menjauhi sesuatu tersebut. Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa sikap merupakan faktor yang tepat untuk meramal perilaku yang akan datang. Jadi, dengan mempelajari sikap seseorang diharapkan dapat menentukan apa yang akan dilakukannya. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa yang dipasarkan. Perilaku konsumen terbagi ke dalam dua golongan. Satu, perilaku yang nampak. Variabel-variabel yang termasuk di dalamnya adalah jumlah pembelian, waktu, karena siapa, dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian. Dua, perilaku yang tak tampak. Variabel-variabelnya antara lain adalah persepsi, ingatan terhadap informasi, dan perasaan kepemilikan oleh konsumen. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan diharapkan. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu produk dan pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan, dan nilai-nilai perusahaan. Kegiatan penjualan. Kegiatan penjualan terdiri atas variabel-variabel pesan sebagai penghasil serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk, dan tingkat kepuasan yang dapat diharapkan oleh pelanggan.
sikap sebagai penilaian pelanggan atas pelayanan perusahaan. Perantara sebagai penilaian pelanggan atas perantara perusahaan seperti dealer dan grosir dan lain-lain. Oke, untuk sesi ini kita tidak ada latihan. Anda pelajari saja baik-baik melalui paparan slide maupun melalui YouTube ini. Sekira kurang jelas, didengarkan berulang-ulang untuk lebih dipahami. Dan ini saya ingatkan tentang tugas kelompok untuk penyusunan paper paling lambat sebelum pelaksanaan UTS. Ini sistematika penulisan papernya. Ini judul papernya yang tulisannya bagus. Kalau bisa penulisannya itu adalah studi kasus. Nanti kita masukkan jurnal ilmiah akademis dan penyusunnya adalah Anda bersama saya. Demikian kuliah kita yang keempat pada hari ini. Untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.